Alright, good morning God's beloved church. Wow, ternyata begini ya rasanya preaching di tempat ini ya. Wow, so glad kita ada di tempat baru kita ya, di House of Healing. And then kita percaya yang paling penting dari House of Healing itu apa? The healer, amen. Ya, because the healer is here, so the healing is here. Amen. Oke, sekali lagi welcome to God's beloved church. Dan hari ini saya yang akan sharing firman Tuhan. And I pray kita semua hari ini pulang dari tempat ini akan semakin falling in love with Jesus. And then kita semakin akan berjalan di dalam abundant life-nya yang Tuhan sudah put inside us. Jadi minggu lalu Pastor Iskandar preaching about John 10:10, salah satu my favorite verse. Di situ dibicarakan mengenai abundant life. And then I want to tell you, saya mau kasih tahu saudara-saudara bahwa abundant life itu bukan dari luar kita masukin ke dalam. No. Abundant life itu, hidup yang berkelimpahan itu, sudah Tuhan taruh di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Oke, hari ini saya akan preaching, sebenarnya saya ada beberapa pilihan. Kira-kira mau preaching apa ya buat God's beloved church. Dan somehow hari ini saya percaya Tuhan mau saya sampaikan judulnya ini. Orang benar tidak sama dengan orang tidak bermasalah. Wah, ini saya kemarin lupa ngecek. Salah ini, orang tidak bermasalah harusnya. Jadi orang benar tidak sama dengan orang tidak bermasalah. Amin? Jarang yang mau amin karena dari situ ketahuan expectation-nya seperti apa. Jadi sekali lagi judul khotbah saya hari ini adalah orang benar tidak sama dengan orang tidak bermasalah. Ya, Pastor Fed itu lagi. Kenapa sih preaching-nya enggak yang indah-indah aja, kok preaching-nya kayak yang pahit-pahit gitu. I want to tell you the truth. Karena when you know the truth will set you free. Amin. Jadi judul khotbahnya orang benar tidak sama dengan orang tidak bermasalah ya. Nanti sosmed team nanti saya cubit dikit. Kemarin saya juga lupa ngecek detailsnya. Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk God's beloved church, kita selama bertahun-tahun ada satu pokok tema yang kita selalu bombardir, yaitu kita adalah anak yang dikasih oleh Bapa. Amin. Dan itu selama-lamanya tidak akan berubah, ya. Dan sampai kita percaya dari pulpit ini yang akan di-preaching adalah kebenaran itu, dan dari pulpit ini yang dikhotbahkan adalah kabar baik yang will set you free. Amin. Dan kita lihat kalau misalnya dari Perjanjian Baru misalnya. Kalau kita bicara mengenai orang benar, dari tokoh-tokoh Perjanjian Baru, ya kan di Perjanjian Baru banyak tokoh. Menurut saudara orang yang paling mengerti, memahami mengenai kebenaran atau mengenai orang benar itu kira-kira siapa? Ada yang mau selain Tuhan Yesus ya? Kira-kira siapa? Just Pak Fajar mungkin mau coba? Kira-kira siapa tokoh Perjanjian Baru yang menurut Pak Fajar, wah orang ini kalau bicara mengenai kebenaran dia masternya? Betul, Paulus. Paulus kita lihat minggu lalu Pastor Iskandar juga sempat mention, salah satu ciri-ciri dari surat Paulus adalah dia selalu membombardir mengenai identitas kita yang baru di dalam Kristus. Our new identity, bahwa kita adalah orang yang sudah dibenarkan, kita sudah di dalam Kristus, Kristus sudah di dalam kita. Amin. Tapi saya mau bertanya, apakah hidupnya Paulus adalah hidup orang yang tidak bermasalah? No. Kita berharapnya apa? Orang yang mastering about the righteousness adalah orang yang tidak punya masalah. Somehow kita punya expectation seperti itu. Kalau saudara tidak punya, ya mungkin saya doang yang punya. Ketika saya menjadi orang percaya, ketika saya memahami, oke, saya ternyata sudah dibenarkan, expectation saya adalah I shouldn't have problem. Saya harusnya hidup ini enak-enak aja, gampang-gampang aja, tidak bermasalah. That's my expectation. So, ketika saya menghadapi masalah, crash, boom. Loh, katanya saya orang benar. Kenapa masih bisa begini? Kenapa bisa masalah ini, masalah itu? Karena wrong belief.
Karena yang saya put in my mind, orang benar sama dengan orang tidak bermasalah. Orang benar sama dengan orang tidak bermasalah. Jika kita percayanya seperti itu, ketika ada challenge yang kita hadapi dalam hidup ini, pasti crash. Bertanya-tanya, menyalahkan Tuhan, menyalahkan gereja, menyalahkan pastor, menyalahkan pasangan, menyalahkan hidup, menyalahkan orang tua, menyalahkan sana-sini. Karena apa? Menurut kita harusnya, saya sebagai orang benar, harusnya hidup saya tidak ada masalah. Itu bahaya. Bible nggak pernah ngomong gitu. Tuhan Yesus juga nggak pernah ngomong gitu. Bahkan Tuhan Yesus di Yohanes 16 ayat 33 dia katakan, dalam dunia ini kamu akan menghadapi penganiayaan. Aduh, nggak enak banget. Maunya apa? Dalam hidup ini kamu akan mengalami berkat demi berkat, berkat demi berkat, berkat demi berkat, bonus demi bonus, bonus demi bonus, bonus demi bonus, plus, 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 blessing, 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 blessing. Sama sekali nggak ada challenge. Tapi dalam firman Tuhan Yesus mengatakan apa? Dalam hidup, dalam dunia ini, kalau di surga udah pasti kita nggak akan punya masalah apapun. No problem at all. Tapi di dalam dunia ini kita masih akan menghadapi challenge. Amin. Dan I want to tell you this truth. So when you are faced, ketika saudara diperhadapkan dengan challenge, dengan masalah, dengan tantangan, dengan apapun, saudara nggak prat gitu. Maksudnya tumbang, kurang lebih seperti itulah. Tapi you know, okay, how do I face it? Something like that. Tapi nggak menyalah-nyalakan Tuhan, kenapa gue udah under grace, gue udah ke GBC, gue udah dengerin ini, dengerin itu, gue sehari dengerin 25 jam MP3, grace, gospel, bla bla bla. Why Lord still happen like this? I pray kita nggak di stage itu lagi. We grow, amen. And then, jadi itu yang saya ingin sampaikan, dan hari ini kita akan sama-sama lihat dari firman Tuhan. Oke, jadi kalau perjanjian baru itu kita lihat adalah Paulus. Dan Paulus kita tahu, waktu itu saya pernah list karam kapal berapa kali, dianiaya, digebukin, hampir mati, dilempar, di ini, di itu. Itu adalah apa? Orang yang mastering about the righteousness of God. Dan saya percaya dia bukan cuma tahu teori doang. Justru itu yang kita mau. Ketika, saya nggak mendoakan saudara mengalami problem seperti Rasul Paulus. No, not at all. That's not my prayer. No, tapi ketika saudara menghadapi challenge yang 1%-nya Rasul Paulus, saudara nggak menyalah-nyalakan Tuhan. Saudara bisa ambil sikap seperti Paulus. Kita nggak melihat ada satu kata komplain pun dari Rasul Paulus mengenai challenge yang dia hadapin. Itu revelation yang saya dan saudara, saya berdoa kita semua bisa dapat. Jadi kita bisa mengatakan, Lord, you are good, bukan when everything is good. Tapi ketika kita menghadapi challenge pun, kita tetap masih bisa percaya, Lord, you are good. Amin. That's my prayer. Jadi kalau Rasul Paulus kita lihat, perjalanannya, wah, lumayan brutal lah. Saya nggak mendoakan saudara seperti itu. Tapi ketika kita menghadapi masalah, saya berdoa kita punya mental attitude revelation seperti Rasul Paulus. That's my goal untuk saudara dan saya sendiri. Amin. Tapi hari ini kita nggak lihat detailsnya Rasul Paulus. Ya, kita mau lihat ada satu tokoh dari perjanjian lama. Ya, tapi sebelum ke sana, saya mau kita sama-sama firm dulu. Ya, boleh saya lihat tangannya orang-orang benar di tempat ini? Orang-orang benar? Orang-orang benar? Yes, kita semua yang sudah punya Tuhan Yesus di dalam hidup kita adalah orang yang benar. Kita adalah orang yang sudah dibenarkan, lebih tepatnya. Amin. Jadi saudara kalau ditanya, saudara orang benar, kadang enggak. Bukan tingkah laku saudara, tapi your identity. Saudara dan saya, kita yang sudah terima Tuhan Yesus, kita adalah orang benar. Lebih tepatnya orang yang dibenarkan. Amin. Jadi pertama-tama kita akan lihat dulu. Orang benar itu, siapa orang benar itu? Yang kedua, bagaimana cara menjadi orang benar. Baru nanti kita lihat cerita dari perjanjian lama. Oke? Baik, kita masuk ke ayat kita. Ya, Roma 5 ayat 1. Hasil pembenaran. Ya, Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita
Yesus Kristus. So, di sini kita adalah orang yang dibenarkan. Amin. Bagaimana caranya kita dibenarkan? Bukan karena melakukan suatu kebenaran. Tapi kita memilih percaya sama karya Tuhan Yesus, sang kebenaran itu. Jadi kita terima kebenaran Dia, itu yang membuat kita menjadi orang benar. Amin. Jadi ketika Tuhan Yesus berkorban untuk saudara dan saya, Dia menyediakan sebuah kado, yaitu namanya kebenaran, keselamatan. Jadi ketika saudara ditawarkan kado ini, dikasih kado ini, bagian saudara dan saya adalah kita percaya. Kita terima. Itulah yang dimaksud dengan kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Perbuatan kita, yes, kita pilih percaya. Karena Tuhan gak mau intervensi free will-nya kita. Tuhan gak bisa bikin kita, and then kita percaya Dia. Tuhan gak mau robot, Tuhan gak mau zombie. Amin. Jadi saudara saya dibenarkan karena iman. Oke? Dan benefitnya adalah kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita itu sudah hidup berdamai dengan Allah. So, kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah, kita itu udah gak ada problem, gak ada isu sama sekali dengan Tuhan. Semuanya udah settle. Sang kebenaran itu sudah membenarkan kita sekali untuk selama-lamanya. Gak ada bagian kita lagi yang bisa menambah-nambahkan kebenaran kita. Nothing. Itu udah selesai. Dan kita sudah hidup dalam damai sejahtera. In shalom dengan Tuhan. So sometimes ketika kita menghadapi challenge, ketika kita menghadapi masalah yang, apalagi masalah yang berat, somehow kita tuh otaknya gak tahu kenapa otak manusia itu mikirnya, kenapa sih Tuhan tega banget? Seolah-olah Tuhan yang mengirimkan masalah itu. Amin. Kenapa? Karena kita suka lupa bahwa itu kita sama Tuhan itu udah berdamai. Gak ada masalah lagi, no issue at all. Bukan dengan God Father, dengan Father God udah beres. Ya, kita udah gak ada masalah dengan Tuhan. Dan dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, diulangin lagi. Kita bisa berdamai dengan Tuhan, itu hanya karena Tuhan Yesus. Titik. Gak ada bagian kita yang bisa menambah-nambahkan kebenaran atau mengurang-ngurangi kebenaran. Yang bisa bertambah dan berkurang itu apa? Revelation kita mengenai betapa benarnya kita atau betapa joroknya kita. Revelationnya kita. Padahal kebenarannya kita udah benar. Kita udah bersih. Lebih kinclong daripada salju. Sesuci, sekudus Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sekudus apa? That's who we are now. Bukan nanti. Kita sekarang, walaupun masih melakukan stupid mistake dan lain-lain, kita sudah as righteous, as holy as Jesus Christ. Amen. That's our true identity. Oke, jadi bagaimana cara kita menjadi orang benar? Adalah dengan percaya. Loh, enak banget. Percaya doang bisa benar. That's the gospel. That's the gospel. Kemarin saya sempat ada dinas keluar kota, dan saya ngobrol-ngobrol sama teman kerja saya, dia non-believer. And then dia bilang, gak fair banget. Masa lu bilang orang berdosa nih, dia terima Tuhan Yesus, and then dosanya diampuni? Enak banget, gak bisa bos kayak gitu. Hallelujah. Karena memang the gospel itu adalah too good to be true news. It's free for you and me, and then itu mengorbankan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memilih berkorban untuk saudara dan saya. Amin. Jadi kita menjadi orang benar bukan karena perbuatan kita, tapi hanya karena kita percaya. Perbuatan kita adalah percaya sama karya Dia, kita terima kado itu. That's it. Itu yang membuat kita menjadi orang benar. Saudara dan saya sudah menjadi orang benar. Amin. Oke, kita lihat ayat kedua di 2 Korintus 5:21. Nah, Dia yang tidak mengenal dosa, kok bisa sih Tuhan Yesus kenapa bisa mengampuni dosa kita? Karena Dia menukarkan kekudusan Dia dengan kebobrokan kita. Itu yang terjadi. Jadi bukannya Allah Bapa, Tuhan Maha bukan Tuhan yang Maha Besar itu menganggap Allah dosa nggak apa-apa lah, anak-anak mah
bisa lah nanti ini. No. Tapi terjadi pertukaran. Di 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan dia yang tidak mengenal dosa, ini berbicara mengenai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya. Bapa membuat Tuhan Yesus menjadi dosa. Jadi ketika di atas kayu salib bukan hanya menanggung dosa, tapi the whole part of Jesus itu became sin. Dosanya siapa? Dosanya Tuhan Yesus kah? No, Tuhan Yesus nggak punya dosa. Dosa saudara dan saya, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itu yang dibuat Tuhan Yesus dibuat sejorok itu. Kalau misalnya kita bayangin setiap kita ini adalah titik-titik virus. Kita bayangin manusia adalah satu titik virus. Bayangin titik virus itu dari zaman dahulu, sekarang, sampai akan datang, titik-titik virus itu semuanya ditimpakan ke atas tubuhnya Tuhan Yesus. Kalau misalnya kita bilang kusta lah, kustanya semuanya ditimpakan ke atas tubuhnya Tuhan Yesus. Dosa-dosa kita ditimpakan ke dia, jadi menjadi dosa karena kita. Udah jelas dosa saudara dan saya. Karena Tuhan Yesus tuh gak punya dosa sama sekali. Amin. Supaya apa? Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. So saudara dan saya menjadi orang benar. Sekali lagi karena dibenarkan. Bukan karena berbuat benar. Berbuat benar adalah buah dari saudara menyadari saudara adalah orang benar. Amin. Jadi bukannya kita melakukan kebenaran supaya mencapai satu level yang namanya yes saya orang benar. No. Ketika saudara sudah percaya Tuhan Yesus menerima anugerah keselamatannya, saudara adalah orang benar. Dan kita berjalan dari level righteous. Amin. Dan yang sering menjadi masalah adalah kita sering lupa bahwa kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Itu permasalahannya yang sering kita lupa. Tapi kita tidak akan pernah bosan mengingatkan saudara dan kami sendiri bahwa kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Jadi kenapa bisa terjadi pembenaran itu? Karena Tuhan Yesus yang begitu kudus, suci, benar. Itu semua kesempurnaannya itu ditimpakan ke kita. Dan semua kebobrokan kita itu ditimpakan ke dia. Itulah yang terjadi di atas kayu salib. Pertukaran ilahi itu. Dan bagian kita adalah percaya dan terima kado pembenaran itu. Amin. Oke, jadi mengenai kebenaran udah settle ya. Bahwa kita itu adalah orang benar, saudara dan saya adalah orang-orang benar. Yang kedua adalah cara kita dibenarkan adalah, cara kita menjadi orang benar adalah kita terima, kita percaya, dan kita itu dibenarkan. Bukan berbuat benar supaya benar. Amin. Oke, nah sekarang kita akan lihat di perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama itu ada seorang tokoh yang lumayan nyambung lah sama nama gereja kita. God's Beloved Church. Kira-kira siapa? Beloved itu siapa? Perjanjian lama. Ini jemaat baru semua. Daud, ya. Daud itu arti namanya adalah Beloved. Dan nama gereja kita adalah, jadi nama lain dari gereja kita adalah God's David Church. Oh bukan ya, God's Beloved Church. Jadi tadi kita lihat Paulus, orang yang begitu memahami kebenaran. Dan ya kalau secara sering disebutnya 2/3 dari perjanjian baru itu ditulis oleh Rasul Paulus. Dan dia mendapatkan revelation langsung dari Tuhan Yesus. Betul? Nah, dia juga hidupnya kan bukan yang tidak ada masalah sama sekali. Nah, kita lihat David. David sebutannya apa? A man after God's own heart. Wow. Itu suatu title yang luar biasa sekali. But I want to tell you, saudara saya lebih dari itu. Seringkali kita berdoa, kita pengen seperti Daud. Ya mungkin saudara enggak ya. Saya sering berdoa, waduh kayaknya Daud tuh gimana. Ada momen-momen saya pengen seperti Abraham. Ada momen-momen saya pengen seperti Daud. Ada momen-momen saya pengen seperti Goliat. Goliat enggak ya. Jadi, tapi kalau kita lihat Daud, dia cuma a man after God's own heart. Itu aja menurut kita udah wow banget, betul? Saudara saya, we have Jesus in our heart. And we live inside God. We live inside Jesus.
Itu lebih daripada a man after God's own heart. Cuman ketika kita baca Bible itu, wow, kayaknya gimana gitu. Padahal saudara lebih wow. Kalau Daud, dia bisa melihat ke masa sekarang, justru dia akan wow, melihat saudara saya. Karena pada masa dia, Tuhan tidak bisa tinggal di dalam dia. Cuman bisa apa? Upon, di atas dia doang. Nah, pada zaman itu bisa kadang datang, kadang pergi, kadang datang, kadang pergi. Tapi saudara saya, once kita terima Tuhan Yesus, Tuhan sudah hidup dalam saudara dan saya forever and ever. Titik. Nggak ada pengecualian. Dan itu lebih intim daripada a man after God's own heart, saudara. Itulah keadaan kita. Itulah state-nya kita. Amin. Nah, jadi kalau kita lihat Daud, wow, a beloved, a man after God's own heart, orang yang sangat dekat sama hatinya Tuhan. Hidupnya gimana, saudara-saudara? Berarti kan dia salah satu jemaat dari God's beloved church juga. Dia lebih ekstrim lagi, namanya aja beloved. Wah, David. Kita lihat, kita tahu, David itu juga hidupnya bermasalah. Bukan tidak bermasalah. Ya, I know kita sering baca Bible, kita tahu Daud punya masalah ini, masalah itu. Tapi somehow yang saya sense ketika kita sendiri berhadapan dengan masalah, kita suka lupa bahwa para tokoh Alkitab itu juga mereka penuh dengan masalah. Tapi kita juga sering lupa bahwa mereka dalam masalah itu justru kita bisa melihat penyertaannya Tuhan. Kita justru bisa melihat growth-nya, relationship dia bersama dengan Tuhan. Dari situ. Amin. Nah, jadi kita lihat di Mazmur 34. Mazmur 34 ini bukan ditulis sama Daud ketika dia lagi masa jaya-jayanya. Ini ditulis sama Daud waktu dia di hadapannya geng-gengnya Abimelek. itu adalah musuhnya dia. Dan dia harus sampai pada kondisi supaya nggak dibunuh, dia harus sampai pura-pura gila. Terus dia biarin ludah air liurnya mengalir di jenggotnya. Terus dia cakar-cakar pintu. Yang penting gue bisa hidup. A man after God's own heart. Orang benar. Loh, that's not in the Bible. No, it's in the Bible. Somehow ekspektasi kita, orang benar harusnya nggak seperti itu. Somehow, some way. Oke, tapi kita lihat. Ada beberapa bagian yang saya mau share ke saudara-saudara. Ya, ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Amin. Dia dalam kondisi seterpuruk itu, dia percaya. Itu yang perlu kita belajar dari Daud. Itu yang perlu kita minta Holy Spirit guide us, teach us, lead us. Supaya nggak ngawur belief-nya kita. Ketika dia dalam kondisi terpuruk itu, dia masih bisa menyatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Dalam kondisi begitu, dia percaya Tuhan nggak ninggalin dia. That's precious. I don't know saudara, kalau saya seringnya ketika saya menghadapi masalah berat, tendensinya adalah Tuhan udah ninggalin gua. Nggak ada Tuhan lagi dalam hidup gua. Dulu tahun berapa ya, saya sama Lili pernah ada masalah. Pokoknya sampai satu stage, saya bilang, no more God in my life. Nggak ada lagi. Padahal bukan salah Tuhan. Tapi my attitude waktu itu adalah, ya ini salah lu Tuhan, kenapa lu biarin ini terjadi? Why Lord, salah-salahin Tuhan. Bah, and then bikin statement, bikin declaration, mau nantangin Tuhan. Udah. Posisinya kurang lebih kayak gini. No more God in my life. Tapi puji Tuhan for His abundant grace. Saya nggak disambar petir langsung mati. Nah, jadi Daud pada waktu itu dia masih bisa mengatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Hello, dalam kondisi pura-pura gila, dia bisa menulis Mazmur ini. Artinya apa? Insight-nya itu udah benar.
Revelation mengenai Tuhannya tuh udah benar. Dia gak pernah sedetik pun, Tuhan lu kok ninggalin gua sih? Dia masih percaya. Dalam kondisi dia lagi in the middle of the trouble, dia masih percaya mata Tuhan itu tertuju pada dia loh. Itu yang perlu kita belajar. Itu yang I pray kita ketika menghadapi problem. Jangan pernah sekali membiarkan kebohongan-kebohongan yang mengatakan no more God in your life. There's a lie from the pit of hell. Oke? Jadi dia percaya. Bukan cuma matanya doang tertuju pada dia. Dia percaya telinganya juga memperhatikan minta tolongnya dia. Jadi ketika dia sedang, ini yang perlu kita pelajari. Lagi kita menghadapi masalah, matanya Tuhan, telinganya Tuhan tetap for us. Amin. Terus ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin. Ini yang perlu kita sama-sama percayai. Saudara lagi ngalamin kesesakan, percayalah. Karena saudara apa? Identity saudara adalah orang benar. Masuk dalam qualification ini. Ya, jadi saudara dan saya masuk dalam qualification ini. Kalau saudara berada dalam kesesakan, percayalah. Ketika kita berseru, Tuhan mendengar. Amin. Dan melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Amin. Jadi kalau misalnya saudara baca di Mazmur, di Amsal, itu banyak sekali. Orang benar begini, orang benar begini, orang benar begini, orang benar benefitnya ini, orang benar begini, orang benar begini. Itu adalah ngomongin saudara saya. Di marking aja, that's about me, that's about me, that's about me, that's about me. Termasuk ini, orang-orang benarnya adalah saudara saya. Amin. Next. 19. Nah, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Wow. Berarti waktu saya marah-marah, waktu saya hancur, waktu saya berasa hidup saya udah nggak ada Tuhan lagi, Tuhan dekat loh sama saya. Perasaan saya aja yang bohongin saya, sampai saya berpikir tuh nggak ada Tuhan lagi dalam hidup saya. Sekali lagi, waktu itu saya hidup berdasarkan perasaan. Saya berdasarkan apa yang saya rasakan, bukan berdasarkan kebenaran. Itu yang sering menjadi masalah. Kita lebih banyak ngikutin perasaan daripada kebenaran. Lebih banyak ngikutin feeling daripada firman Tuhan. Amin. Tuhan itu dekat kepada orang, dekat loh, bukan memperhatikan, dekat. Dekat. Saudara-saudara saya, saudara kalau lagi ngalamin patah hati, lagi hancur hati, lagi remuk jiwanya, Tuhan dekat dan dia menyelamatkan saudara. Amin. So there's hope for you and me yang ngalamin patah hati, yang ngalamin remuk jiwa. Tadi waktu saya ngobrol sama Joel, dia bilang anak nggak usah sebut inilah. Anak salah satu universitas swasta di Jakarta ya, gara-gara gagal ujian atau apa bunuh diri. Bunuh dirinya ternyata ngedrugs sampai OD and then meninggal. Anak muda. Mungkin dia nggak pernah dengar ayat ini. Padahal waktu kalau dia percaya Tuhan Yesus dan dia dalam kondisi remuk jiwanya, patah hatinya, bukan cuma tulang, hatinya juga patah, Tuhan itu dekat sama dia. Dan Tuhan menyelamatkan. Amin. Nah ini ayat 20 ini, I hope ayat ini di-delete. Banyak dari kita pasti berharap ini nggak usah ada di dalam Bible. Ayat 20, kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Kita berharap bagian belakang aja, bener gak? Kemalangan orang benar dikit, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kita berharapnya seperti itu. Tapi bagian belakang itu bisa menenangkan kita bagian depannya. Ya, kemalangan orang benar banyak. Oke, ya udah, kan nggak titik di situ. Yang saudara saya adalah orang benar, dan kalau dari firman Tuhan ini kita lihat bahwa kita bisa menghadapi challenge demi challenge, challenge demi challenge, challenge demi challenge. Ya, tapi Tuhan melepaskan
Dia dari semuanya itu. Ini adalah firman Tuhan. Bukan testimoni si A, testimoni si B. Yes, itu bagus. Tapi lebih baik saudara baca sendiri dari firman Tuhan. Itu adalah yang paling benar. Dan saya salah satu hal yang membuat saya sampai hari ini masih semangat preaching the gospel, karena banyak sekali yang ngawur di luar sana. Ada yang menggunakan otoritasnya nipu-nipu jemaatnya, ada yang secara seksualnya di-abuse, secara hartanya di-abuse. Wah, banyak sekali lah yang ngawur. So I want to encourage you all, jangan cuma makan dari preaching pastor-pastor di sini. Saudara pulang ke rumah, take time to read the Bible. Take time to read the Bible. Ya. Kalau misalnya saudara bilang gak ada waktu, itu gak mungkin. Gak mungkin saudara gak ada waktu. Karena menurut research, sehari itu orang Indonesia itu pakai sosmed tuh minimal 3 jam. 3 jam scrolling, I don't know ngapain aja. Tapi itu wow. 3 jam itu kalau misalnya saudara baca God's Word itu bisa lumayan banyak. And then percayalah bahwa firman Tuhan itu adalah spirit and life. Firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Jadi ketika saudara baca Bible, sometimes saudara punya otak. Lu punya ini belum dicek, lu punya itu belum dicek, lu punya kerjaan ini belum beres, itu belum beres. And then kita baca, kita berasa, nggak ada gunanya, nggak ada hubungannya sama masalah saya. Tapi percayalah, ketika kita go to God's Word, firman Tuhan, itu adalah spirit and life. Itu adalah roh dan hidup. Saudara bukan baca barang mati, saudara baca barang hidup. Firman Tuhan itu hidup. Amin. So I want to encourage you all, nggak usah kurangin 3 jam lah. Nggak usah langsung di switch. Wah, seharian nggak ada sosmed. Ya, coba mulai. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour. And you guys will get the benefit. Amin. Jadi, walaupun kemalangan kita bisa banyak, tapi Tuhan janjinya melepaskan kita dari semuanya itu. So, tidak perlu takut menghadapi kemalangan. Karena backing kita Tuhan. Amin. Kita dalam berjalan dalam hidup ini, kita bukan kita lagi. Amin. Jadi bukan kita dalam menghadapi hidup ini, bukan kita lagi menghadapi hidup ini dengan kekuatan kita sendiri. The moment kita terima Tuhan Yesus, Tuhan hidup dalam kita hidup dalam Dia, hidup ini bukan milik kita lagi. Kita sudah ganti secara identitas, kita udah ganti. Oke? Kemarin waktu saya ke luar kota, saya jalan bersama tim saya, and then tim saya ini orangnya tuh nggak pede. Ketika kita ngobrol sama klien, dia kepalanya cuma tertunduk. Pokoknya orangnya nggak pede. Terus kita ngobrol-ngobrol, salah satu alasan dia nggak pede, kenapa? Karena dia terlalu melihat dirinya sendiri. Terlalu membawa dirinya sendiri. Ya Pak, kalau Bapak kan dari Jakarta. Kalau saya kan mereka taunya saya cuman ini Pak yang nganter barang, saya yang bagian-bagian ambil PO pas segala macem. Kalau Bapak kan dari Jakarta gini. Terus saya kasih tahu dia, the moment dia di office hour berhadapan dengan klien, dia bukan lagi namanya Mas Danang. Mas Danang kalau nonton YouTube, sorry ya pinjam namanya. Namanya Mas Danang. Jadi saya bilang Mas Danang, ketika kita sudah di working hours, di jam kerja, ketika kita berhadapan dengan klien, Mas Danang itu bukan lagi bawa Mas Danang yang tinggal di kos yang gang ini, yang dari background ini. No. Mas Danang adalah bawa perusahaan kita. Representatif dari perusahaan kita. Jadi Mas Danang tidak perlu minder, karena yang maju ini bukan Mas Danang sendiri, tapi Mas Danang adalah perwakilan dari company kita yang sudah punya cabang di 27 negara, Mas. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia mulai kebuka. Oh iya. Oke. Sama juga dengan kita. Kita adalah representatif dari Kristus di dunia ini. Jadi bukan kita lagi. Aduh, saya punya masalah ini, punya masalah itu, punya challenge ini, punya challenge itu. No. Fokusnya jangan di situ. Fokusnya adalah saudara dan saya, kita punya identitas baru. Kita adalah perwakilan dari Kristus di dunia ini. Jadi kita punya backing itu heaven. Bukan cuman corporate top 10 companies atau top 20 companies. No. Backup kita adalah surga.
Dan kita adalah representatifnya. Amin? Itu identitas kita. Oke? Next. Nah, ini juga ada satu janjinya buat orang benar. Yang menurut saya, wow, ini luar biasa sekali ya. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Dan ini adalah berkatnya buat saudara saya. Yes, kemalangan bisa banyak, tapi Tuhan pasti settle. Amin. Mata dia, telinga dia tertuju buat kita. Dan di sini ada satu statement, Daud dia katakan, dia dari muda sampai tua itu berbicara mengenai apa? Dalam jangka waktu yang cukup panjang, yang dia pernah ketemu, dia gak pernah tuh lihat orang benar ditinggalkan. Saudara dan saya, mau seberat apapun masalah saudara, saudara tidak pernah ditinggalkan sama Tuhan. Justru tadi kita lihat kan, kalau saudara beratnya tuh sampai patah hati, sampai remuk jiwa, Tuhan dekat sama saudara. Tuhan ingin menyelamatkan saudara. Amin. Jadi tidak ada satu kondisi pun yang membuat Tuhan menjauh dari kita. No. Tidak ada. Dulu ada dosa. Tapi sekarang saudara saya itu sudah punya jubah kebenaran. Saudara saya berjalan sebagai representatifnya Kristus di dunia ini. Pakai jubah kebenaran. Bukan lagi pakai baju kita sendiri. Amin. Jadi ini adalah satu janji yang luar biasa. Ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Minta-minta roti. Saking miskinnya sampai minta-minta roti. Ini janjinya Tuhan. Amin. Praise God. Next. Dari Mazmur lagi. Mazmur 112 ayat 6 sampai 8. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Nah, pause dulu di sana. Orang benar itu bisa goyah. Jadi jangan punya expectation saudara sebagai orang benar tidak akan pernah hadapin kegoyahan. Tidak akan mengalami gue lagi takut banget, gue lagi worry banget, gue lagi goyah banget. Itu saudara bisa menghadapi itu. Tapi don't stay there. Amin. Tuhan tuh nggak yang tiba-tiba ting diambil worry-nya kita. Kita punya free will to cast it to the Lord. Maka dalam firman Tuhan dikatakan cast your cares upon the Lord. Nanti kita lihat juga ada firman-Nya. Nah, yang sini yang saya mau tekankan adalah sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Saudara dan saya bisa goyah, tapi bukan untuk selama-lamanya. Karena ayat kalimat berikutnya dikatakan orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Tuhan gak ninggalin kita. Amin. Next, ayat 7. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Bad news will come to you. Bad news will find you, will hunt you. Bad news sudah pasti mengejar-ngejar saudara. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Sebenarnya ada satu cara kurangin bad news, yaitu kurangin sosmed. Pasti banyak yang gak setuju, tapi gak apa-apa. Jadi di sini dikatakan ia tidak takut. Ia ini adalah orang benar. Orang benar tidak takut kepada kabar celaka. Kenapa? Karena saudara jelas. Saudara adalah orang yang sudah dibenarkan. Saudara adalah orang representatif dari Tuhan. Saudara adalah anak kesayangan Bapa. Itu identitas saudara yang saudara setiap hari harus bombardir. Karena bad news, kalau bahasa Inggrisnya evil tidings. Kabar-kabar jahat, kabar-kabar celaka itu will hunt you down. Itu udah pasti. Dari manapun, dari segala sisi. That's why, choose wisely. Bagaimana kita menggunakan mata dan telinga kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itu mempengaruhi. Silakan saudara pilih sendiri. Mau lebih bombardir dengan bad news atau dengan good news. That's your choice. Kita nggak bisa kasih aturan GBC, ya. Pokoknya dari jam 6 pagi sampai jam 8, kalian harus baca firman Tuhan. Ya, nggak boleh kerja, nggak boleh ngapa-ngapain. Terus jam 12 siang, waktu jam makan siang, tolong baca lagi. Dari jam 12 sampai 12.30 baca lagi firman Tuhan.
31 sampai jam 1 kalian boleh makan istirahat. Terus jam 6 malam baca lagi 1 jam. Kita nggak bisa maksain kayak gitu, itu nggak ada gunanya. Tapi you guys jalanin makan. Benefitnya buat saudara kok, bukan buat kita. Benefitnya buat saudara. Nah, ketika saudara membombardir dengan good news, ketika bad news itu datang, saudara punya filter. Sehingga ini yang akan terjadi, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Itu yang kita mau, bukan? Ketika ada bad news, hati kita tetap teguh percaya kepada Tuhan. Tapi isinya kita bombardir dengan bad news. And then kita expect ketika ada bad news datang, kita bisa tetap teguh. No, it doesn't work that way. Choose wisely. Apa yang saudara dengar, apa yang saudara lihat, apa yang saudara baca, choose wisely. Ya, karena kita maunya apa? Ketika ada bad news, hati kita tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Kalau saudara susah mau percaya sama Tuhan, mungkin tipsnya adalah saudara ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. I'm sure Holy Spirit juga akan guide you. Will lead you, will teach you. Amin. Next. 8. Hatinya teguh, ia tidak takut. Tadi kita tetap percaya, kita tidak takut. Di sini di ayat 8, hatinya teguh, ia tidak takut. Ia itu siapa? Orang-orang benar, saudara dan saya. Ketika ada kabar celaka, kita tidak takut, hati kita teguh. Karena apa? Foundation-nya tuh udah benar. Kita sebagai orang-orang benar, apa yang kita makan? Makanan orang benarkah? Saya bukan bicara, nggak boleh lihat ini, nggak boleh lihat itu. No, porsinya diperhatikan. Saudara lebih banyak makan makanan yang menghidupkan atau makan makanan yang mematikan. You choose. Ya, kita nggak bisa maksa. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Masalah apapun, orang yang percaya dan teguh sama Tuhan, kita lihat masalah itu, nggak ada apa-apanya. Seringkali yang membuat kita depres itu karena kita memakaikan kaca pembesar itu di masalah. Sehingga masalahnya kelihatannya begitu besar. Tapi penyertaan Tuhan tuh seolah-olah cuma hari Minggu 2 jam. Itu pun waktu kalau worshipnya naik. Wah, kalau worshipnya nggak naik, penyertaan Tuhan tuh nggak seberapa. Betul? Tidak betul ya, penyertaan Tuhan itu selalu dan selama-lamanya ada dalam kita. Amin. Jadi ini yang kita mau. Ketika masalah, kabar celaka datang, kita tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Sampai pada level menurut kita masalah yang seberat apapun kita akan mandang rendah masalah itu. Bukan karena kesombongan kita, tapi percaya sama Tuhan. That's what we want. Amen. Next. Nah, jadi gimana dong Pastor? Inilah bagian yang saudara dan saya perlu lakukan. Serahkanlah, Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Dari ayat ini aja ketahuan bahwa orang benar itu bisa khawatir. Orang benar itu bukan robot. Orang benar bukan zombie. Tapi how we deal with the worry, itu yang membedakan kita dengan orang yang tidak punya Tuhan. Amin. When we pray. Seringkali prayer itu menjadi sebuah comment center. Seolah-olah kita lagi perintahkan Tuhan, ngasih tahu Tuhan, request saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In Jesus mighty name. Hallelujah. Amen. Comment center, kasih perintah doang. Make sure you make it happen ya. Oke? Bye. Padahal harusnya prayer itu adalah communication center. Kita bisa ngobrol sama dia, kita dengerin respon dia. Ya. Dan itu nggak ada sekolahnya, saudara. Nggak ada. Saudara mau teologi S5, S10, S berapapun, itu nggak ada sekolahnya gimana mendengarkan suara Tuhan dengan cun gitu. Nggak ada. Itulah relationship. Coba bayangkan saudara, Tuhan Yesus katakan
Firman-Ku adalah spirit and life. Firman-Ku adalah hidup dan roh. And then kita mau punya relationship sama dia, kita nggak pernah mau datang ke firman yang hidup itu. Kita hanya berdasarkan apa? Ya, sometimes kita hanya berdasarkan apa kata pastor, atau apa kata apostle ini, apa kata penginjil ini. Tapi kita sendiri tidak punya personal relationship. Dan cara untuk grow personal relationship adalah go to His Word. Ke firman-Nya. Saudara menghadapi masalah bertubi-tubi misalnya. Tapi tetap nggak mau, kalau bahasa Alkitabnya, duduk di bawah kaki Yesus dan makan dari Dia. Minum dari Dia. Dan saudara bertanya, kenapa ya? Kok berat banget ya? And you don't want to go to His Word. It doesn't work that way. Okay? Nah, di sini dikatakan serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Orang benar bisa khawatir, oke? Tapi how kita deal dengan khawatirnya kita ini yang membedakan kita dengan orang yang tidak punya Tuhan. Ya. Di sini suruh katakan serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Dan dulu saya pernah preaching juga, kalau di 1 Petrus 5 ayat 7 itu, cast your cares upon the Lord. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, karena Ia peduli akan engkau. Itu ayat yang sangat terkenal, betul? Nah, ternyata waktu saya cek serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan di sini, ternyata sama, disuruh lempar juga. Jadi bukan cuman, Tuhan, monggo. Enggak. Ketika kita punya khawatir, ketika khawatir itu datang dari pikiran ini, pikiran itu, kabar celaka segala macam, Tuhan suruh langsung lemparin. Boom! Langsung lemparin. Seolah-olah saudara kalau misalnya dikasih bola api, saudara tangkap, perhatiin dulu atau saudara langsung lempar? Diperhatiin dulu. Wah, panas juga ya di tangan ya. Oh, ini udah kebakar 20%, 30%, 40%, 50%. Oh, udah kebakar 100%. Nih Tuhan. Kira-kira begitu atau begitu ada bola panas ke tangan saudara, saudara lempar. Itulah yang dimaksud dengan serahkan. Harusnya bahasanya lebih tepat lemparkan. Jadi kita nggak bingung. Kalau serahkan tuh kayak seserahan itu, kalau seserahan tuh kan kayaknya wah something yang elegan, soft gitu ya. Seserahan yang orang mau merit. Ada yang mau merit di sini? Ada? Kepalanya jangan ditundukkan, angkat tangan kalau mau merit bro. Nah, jadi di sini katakan serahkanlah khawatirmu. Kalau kita lihat bahasa aslinya semua disuruh lemparkan khawatirmu kepada Tuhan. Lemparkan khawatirmu kepada Tuhan. Maka Ia akan memelihara engkau. Jangan dipegangin. Jangan dinikmatin. Khawatir itu kadang-kadang kita bisa sampai satu stage kita menikmati khawatir itu. Entertaining our mind. Dan ada satu statement lagi dari umum lah ya. If you can worry, you can meditate. If you have time to worry, then you have time to meditate. Kontennya doang beda. Sama-sama pakai pikiran, waktu, tenaga. If you can worry, you can meditate. Kalau saudara bisa khawatir, saudara juga bisa merenungkan firman Tuhan. Ya, jadi sini lemparkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Yang sering kita lakukan apa? Kita datang ke comment center, ke prayer, Tuhan, saya punya masalah ini, tang. Walaupun kita nggak ngomong, kita expect-nya, Tuhan, solusinya, tang. In Jesus name, amin, enter, boom, kirim. Dan kita berharap Tuhan memelihara. Ku mau selalu bersyukur. Dan kita mikir, oh yes. Tuhan jawabnya pasti gini. Tuhan pasti begini. Itu comment center. And then udah kita serahkan nih. Kita take it back lagi. Take it back dengan cara seperti apa? Kita mikirin dan kita khawatirkan lagi. Aduh gimana ya? Tuhan jawabnya gimana ya? Aduh, gue kemarin udah mintanya begini. Wah kalau Tuhan begini. Kalau Tuhan nggak jawab gini. Kalau Tuhan jawab gini. Di meditate. Problem kita meditate. Jadi udah kita serahkan, kita ngambil lagi. Kita serahkan, kita ngambil lagi. And it's a journey.
Nggak ada juga sekolah yang bisa membuat saudara melemparkan khawatir ke Tuhan dengan sempurna. Nggak ada. It's a journey. Adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dan kalau dari firman Tuhan kita tahu, ketika kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan memelihara engkau. Kita maunya, kita ngambil lagi khawatirnya, kita mau Tuhan pelihara kita. Kita maunya cara yang kita mau. Betul? Nggak betul, hanya saya aja yang betul. Oke, tidak, nah ini diulangin lagi. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara bisa goyah, tapi enggak untuk selama-lamanya. God is alive, kita punya Tuhan. Saudara dan saya punya Tuhan. Kita nggak pernah sendirian dalam hidup ini. Dan bukan cuma kita punya Tuhan, kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Dan itu adalah identitas saudara dan saya. Kita adalah anak kesayangan Bapa. Itu adalah identitas saudara dan saya. Yang setiap hari kita perlu bombardir dengan kebenaran itu. That's how we face the world. Karena dunia ini nggak akan ramah terhadap saudara dan saya. No. The world is getting darker and darker and darker. Tapi kita nggak perlu worry. Karena apa? Kita sudah menjadi orang yang dibenarkan. Sekali lagi, orang benar tidak sama dengan orang tidak bermasalah. Saudara dan saya bisa punya masalah. Tapi dengan apa yang tadi kita sama-sama sharingkan di sini, kita will come to one level. Kita memandang rendah masalah itu. Bukan karena kesombongan kita. No. Tapi hati kita percaya sama Tuhan. Amin. Okay, I'm finished. I pray you are blessed. Yuk, worship team boleh maju. Thank you, Lord. Habis kan ya slide-nya? Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Anugerah-Mu mempesonaku. Thank you, Jesus. Sebelum saya tutup, saya ada sebuah video yang saya mau tunjukin. Untung multimedia ingetin. Ada sebuah video, nah ini. Come on. Adek bisa kok. Let's go. Jangan terlalu ngebut, pelan. Santuy. Pelan masuk rumah, pelan. Minggu lalu dia lagi excited belajar sepeda roda 2 karena selama ini kan roda 4. Jadi kemarin dia lagi excited sama maminya, oh dia udah bisa, and then saya keluar, ayo Ben. Kemudian yang seperti di video itu dia terjatuh, brek. Mau nangis tapi ditahan-tahan. Sakit nggak? Sakit. Tapi besokannya dia mau main sepeda lagi. Itu yang kita perlu belajar. Jatuh, no problem. Bangkit lagi, maju lagi. Ini dia lagi nggak main sepeda 2 hari ini karena kemarin dia jatuh dari kasur, tangannya bengkak. Padahal dia udah minta main sepeda terus. Dalam kondisi tangannya sakit, dia minta main sepeda terus. Padahal kita lihat dia jatuh dari sepeda. Tapi itu nggak membuat dia nggak mau sepeda lagi, Daddy. No. Many times kita yang jadi band yang cemen. Oh, gue nggak mau lagi. Betul? Mungkin saudara nggak, saya iya. Seringkali dalam menghadapi challenge hidup ini, saya cemen banget. Tapi I want to learn. And then God is fine. Maksudnya dia nggak yang begitu lihat kita cemen, dia langsung, go. No. Makanya ayat tadi, orang yang remuk hati, patah hati, remuk jiwa, dia deket sama kita. That's a good news for us. Amen. Jadi kita belajar dari Ben ya. Ada masalah? No problem. Jatuh? No problem.
bangkit, enjoy lagi. Amin. Yuk, I'm really finished. Selesai. Thank you multimedia.